kepada seluruh yang mendengarkan ini, saya mohon kepada yang kuasa, bisalah diberi yang kuasa jalan yang terbaik kepada lawyer kami atau penegak hukum atau pengacara kami, biar sampai ini kepada Mahfud MD dan Presiden Jokowi. Kali ini kita membahas tentang persoalan ganti rugi di jalan tol Tanjung Mulia. Kali ini kita kedatangan Pak Sultan Erwin Sihonding. Ada di hadapan saya, merupakan pengacara di kantor hukum dan amanat rakyat organisasi Kamtibmas Indonesia. Dan Bapak Mukhtar Siregar ada di sebelah Pak Sultan Erwin, merupakan Direktur LBH Kamtibmas. Kemudian Pak Hisar Sinaga, salah satu korban yang tidak diberikan ganti rugi terhadap pembangunan jalan tol Tanjung Mulia. Jadi Pak Erwin ini, Pak Erwin ya? Siap. Jadi kan ini masyarakat ini sekitar 25 kakak ini tidak mendapatkan ganti rugi. Siap. Mereka di sini kan sudah menggarap puluhan tahun. Cuma ada yang bisa menjadi tidak diganti rugi yang Bapak ketahui tentang masyarakat yang tidak diganti rugi ini, apa persoalannya kira-kira Pak? Ya, terima kasih sahabat media delegasi dan juga warga Indonesia yang ada dalam kesempatan ini. Saya hadir bersama rekan-rekan kembali menyuarakan harapan rakyat yang tergores akibat perilaku buruk yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara yang kita ketahui perilaku buruk ini tidak kita harapkan. Namun di kesempatan ini kita coba mengulas mengapa hadir perilaku buruk ini. Kita mengetahui bahwasanya program pemerintah untuk pembangunan jalan tol merupakan harapan kita bersama. Namun untuk menuju terwujudnya harapan itu perlulah Abang Anda dan kita semua mendoakan dan mendukung. Kan begitu? Ya. Akan tetapi sebagaimana penyelenggara negara ataupun negara dalam kedudukan ini hendaknya tidak menjadikan rakyat itu sebagai objek, tidak mengeksploitasi rakyat itu untuk hal-hal yang notabene merugikan rakyat. Nah, terhadap ini, sebagaimana instrumen negara, hadir beberapa perangkat stakeholder yang membidangi untuk bidang tujuan yang dimaksud, seperti BPN, PUPR, pelaksana kerja, serta instrumen daerah lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga ada tentang pengadaan tanah. Di kesempatan ini, masyarakat yang berdampak terhadap pembangunan ini juga menyadari atas kepentingan negara dan mendahulukan kepentingan negara tersebut di atas kepentingan pribadinya. Niat baik ini hendaknya disambut positif oleh pemerintah dan pelaksana teknisnya. Sebagaimana uraian-uraian, kita mengetahui bahwasanya ada BPN
yang telah ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Untuk pengganti rugi lahan. Siap, Bang. Nanti teknis hukumnya dilanjutkan oleh teman-teman. Akan tetapi pihak BPN hendaknya berperilaku baiklah, karena BPN dalam Perkap nomor 3 tahun 2011 juga memungkinkan untuk menjadi alternatif dispute resolution. Jadi dalam alternatif dispute resolution ini, penyelesaian sengketa oleh BPN apabila hadir di objek tersebut hendaknya berperan. Karena masyarakat yang terdampak itu berbagai kalangan kemampuannya, dan kebetulan di lokasi ini masyarakat tersebut ya boleh kita katakan masyarakat kurang mampu. Nah, namun yang disampaikan pemerintah untuk tujuan ini belum berdampak positif, sehingga hal ini menjadi gejolak-gejolak, dan gejolak tersebut telah berada di hadapan kita bersama. Jadi, untuk itu, jadi begini, menurut abang tadi ini BPN belum berperilaku, harapan abang BPN berperilaku baik sebagai ketua penyelenggara, katakanlah pelepasan hak atau ganti rugi terhadap warga. Jadi di sini kan kita kedatangan korban ini, Pak. siap. Nah, artinya menurut korban yang belum diganti rugi ini, apakah BPN ini sudah berperilaku baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai ganti rugi, khususnya ganti rugi lahan? Gimana ini Pak Mukhtar Siregar, Pak Hisar Sinaga sebagai korban? Saya sebagai korban dari masyarakat Tanjung Mulia, kalau BPN perilakunya udah jelas jelek. Nah, di mana ini sisi kejelekannya? nah, kejelekannya ada pengganti rugian, ada pembangunan jalan tol Medan Binjai seksi 1 Tanjung Mulia. Tidak pernah BPN turun ke lapangan memanggil lurah dan kepling, memanggil masyarakat penggarap. Tidak pernah. Jadi Itu yang kita sesalkan. Sampai kami demo ke gubernur, demo ke BPN, demo di lokasi. jadi kenapa harus dipanggil penggarap ini? Apa menurut Bapak kenapa harus dipanggil penggarap ini? Apakah memang ada kesepakatan sebelumnya dari pihak yang Bapak ketahui lah, kesepakatan? Ada keputusan dari pihak instansi negara 888 yang ditandatangani oleh Coba sebutkan aja di Menteri ATR atau BPN, itulah Sofyan Jalil. Gubernur Sumut ada namanya. ada Tengku Heri Nuradi, Kejati Sumut, Bang Sugeng Rukmono, Wadir Kriminal Umum Polda Sumut, AKBP Marudi Syahan, Kepala BBPJN Wilayah Sumut 2 Paul Syahan, Wakil Wali Kota Medan Ayar Nasution, Dirut PT Hutama Karya. Termasuk ini diundang penggarap untuk kesepakatan ini? Apanya Pak? Ada penggarap diundang untuk kesepakatan? Ada di dalam Madeli. Artinya ini tidak terrealisasi? Tidak terrealisasi. Yang sayangnya ada 3 penguasa di situ. Penguasa itu atas nama sertifikat 161
di tengah dia dibilang kepilih kejaksaan, di ujung Tapi itu 1055. maaf dulu Pak. Sertifikat yang Bapak sampaikan tadi kan tidak pernah sampai dengan detik ini dihadirkan kan? Tidak pernah. Nah, itu. Dan itulah alasan mereka. Nah, yang belum dibayar itulah kami sekarang yang sampai demon itu dibilang kepilih kejaksaan. Nah, dan sudah dibayar 100% kepada pemilih SHM. Si kejaksaan Kapreng itu. Nah, di sini kita membingungkan. Kita minta bukti atau ditunjukkan titik nol. Kami penggarap di atas sertifikat siapa? Sampai sekarang tidak. Tapi kalau nggak saya silap, dari kesepakatan itu ada ganti rugi terhadap penggarap 70%. Iya, iya. Tapi kenapa pihak BPN katanya sudah mengganti rugi hanya kepada pemilik SHM tadi? Ya. Ini gimana ini? Itulah kita nggak tahu, bilangkannya kami masyarakat yang tinggal di situ dan terkena lahan kami, lahan garapan kami di pelebaran jalan tol itu. Membingungkan, ngadu sama siapa? Nah, bahkan yang kami harapkan polisi lah sebagai pengayom rakyat, orang tua rakyat, penegak hukum. Nah, di lapangan waktu penimbunan tanaman padi ya dikawal aparat kepolisian Polres KP3. Bukti lengkap semua dipoto. Disitulah kami kesal masyarakat Tanjung Mulia yang terkena pelebaran jalan tol seksi 1. Mungkin sudah ada Pak surat perintah pengosongan. Nggak ada ditunjukkan. Enggak, masyarakat sudah pernah menerima surat perintah pengosongan? Ah, tidak pernah. Ya saya lah aslinya. Bisa dipanggil. Waduh. Jadi Pak, mengenai kompensasi ataupun ganti rugi yang 70-30 itu, yang 30 kan untuk sertifikat. Yang 70 itu untuk ganti rugi ke masyarakat. Ke masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah instansi terkait pernah datang ke rumah masyarakat untuk menawarkan berapa persen untuk masyarakat itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Jadi apa upaya yang telah Bapak lakukan ini terhadap Ya. masyarakat di sana untuk menuntut haknya? Jadi kami upayakan demon ke kantor BPN, Kanwil BPN Sumut, demon ke gubernur, demon di lokasi. Kami tutuplah proyek kerja. Nah, di situ saya ditanya oleh aparat kepolisian, jangan dihalang-halangi proyek negara. Jadi saya jawab, Pak polisi itu, mana lebih berharga Pak? Proyek negara daripada rakyatnya. Nah, sampai saya bilang sama Polres Belawan, sebenarnya simpel penyelesaian. Turunkan BPN, panggil lurah dan kepling. Mana lahan si penggarap ini? Oh, lahan garapanmu di atas sertifikat nomor sekian. Ini namanya, udah dibayar sekian 100%. Selesai, aman. Sampai sekarang tidak mau menunjukkan. Apa alasannya ini? Tidak mau menunjukkan pihak Itu rahasia negara katanya. rahasia negara. Nah, kalau aku bilang bukan rahasia negara, pembodohan. Nah, inilah salah Jadi satu. inilah Bang. Nah, ada lagi satu lagi. Biar jelas, kami sangat senang dimediasi oleh Kapolres KP3 Belawan. 3 kali, sekali secara lisan di kantor lurah, 2 kali di kantor Polres Belawan, KP3 Belawan. Lengkap resmi pakai undangan. Dua kali di situ diundang oleh Polres Belawan, BPN-nya nggak mau hadir. Tidak mau hadir. Alasannya apa Pak? Ya macam lah. Yang kita tanya macam udah sebahas semua bikin alasan. Jadi kayak kami pun bingung. Mana boleh gitu. Iya, ya itulah. Oke, Jadi mengenai ini kan Bang, ini kan sudah kita saksikan bersama kondisi real terhadap korban penggusuran lah kita katakan, korban daripada pembangunan jalan tol itu. Inilah kondisi realnya. Artinya di sini ada beberapa item yang memang tidak dijalankan. Iya. Nah, itu salah satunya itu tentang kesepakatan tadi 70-30%. Jadi Nah, ini gimana menurut praktisi hukum ini Pak
Ada tambahan lagi sedikit lagi. Mukhtar Sinaya juga. Biar Pak Mukhtar Siregar. Gimana ini? Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai kuasa hukum dari korban, secara tertulis sudah ada dari Kementerian Agraria, Tata Ruang atau Kepala BPN Pertanahan Nasional, sudah ada penetapan mengenai 70% ke masyarakat, 30% ke SHM. Nah, yang pada nyatanya masyarakat yang sudah terdampak jalan tol tersebut, pembangunan itu tidak menerima. Dan ada juga tanaman-tanaman yang sudah ditimbun tanah, yaitu tanaman padi, dan itu pun belum diberikan ganti rugi. Nah, atas keteledoran lah saya bilang ini daripada pemerintah terkait, kita sudah melakukan upaya hukum yang mana sudah kita lakukan mengenai pengerusakan itu, melapor atau membuat laporan polisi ke Polda Sumatera Utara, dan laporan kita sudah terima dan ini masih proses untuk pemanggilan pihak. Saksi kita masih proses untuk dilakukan pemanggilan. Ini kapan dilaporkan nih, Pak? Dilaporkan tanggal 16 September 2020. Baru 16 September ya. Iya. Ini baru beberapa hari lah ya. Iya. Sekitar hampir 3 minggu. Ini kan persoalan pidana yang Abang Mengenai perusakan tanaman. Perusakan tanaman. Iya. Artinya di sini kan ada hal lain lagi menurut Abang nggak yang bisa digulirkan ke ranah hukum, seperti tidak diapakannya tadi, tidak dilaksanakannya tadi kesepakatan itu. Itu apakah sebuah produk regulasi yang dilanggar itu bisa memberikan hukuman terhadap pelanggarnya itu? Tentu bisa. Karena masyarakat sudah menguasai lahan itu di tahun 1980. Tentu pemerintah sudah memberikan keputusan itu, yaitu tadi mengenai Kementerian Agraria. Yang kedua, mengenai berita acara rapat kesimpulan rapat di tahun 2017, ada beberapa pihak terkait yang sudah sepakat menandatangani mengenai untuk pembagian yang namanya ganti rugi. 30% ke SHM, 70% ke masyarakat. Nah, di saat inilah masyarakat belum menerima itu. Nah, menurut informasi yang sudah kita telusuri dalam 1 bulan ini, ternyata sudah ada ganti rugi dengan nama pihak lain. Kita tidak boleh disebutkan itu, tetapi sudah ada informasi dan data yang kita dapat. Jadi begini, kita melihat ini Bang Erwin ini kan kondisinya sudah kita lihat secara hukum dan secara sosial. Artinya di sini ada semacam pengkaburan kinerja, atau ada semacam permainan ini. Ini gimana Abang selaku kantor hukum dan selaku juga ya kita kenal Abang ini adalah pernah menjadi politisi. Ini gimana pandangan Abang terhadap kondisi ini? Karena apakah ini mungkin ada permainan, apakah memang ada semacam indikasi mafia untuk keuntungan sekelompok orang? Ini gimana Bang? Ya, terima kasih ya. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya potensi gangguan Kamtibmas itu yang kita harapkan tidak hadir. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat dihadapkan untuk berhadapan-hadapan dengan kekecewaan. Masyarakat dihadapkan kepada mafia tanah. Masyarakat dihadapkan kepada kekecewaan, terlebih di masa pandemi COVID-19
ekonomi masyarakat yang sedang carut marut. Kemarin kita dalam misi bagi peserta DPD RI, kita menyampaikan kepada negara agar proses penyelesaian permasalahan tanah harus menjadi terdepan, menjadi agenda utama oleh pemerintah. Nah, terhadap ini Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri ATR beserta kepala daerah dan stakeholder yang terkait kelihatannya menyikapi hal yang dimaksud. Nah, ini dia dinamikanya. Kita bangga akan hadirnya campur tangan pemerintah. Akan tetapi kita kecewa terhadap pelaksana teknis. Yang mana pelaksana teknis mengabaikan kesimpulan yang sudah ditetapkan. Nah ini dia. Ini masalah kesepakatan ganti rugi tadi 70%. Ini mengabaikan. Abang sebutkan ini sebuah pengabaian terhadap penyelenggara negara terhadap kesepakatan 70-30% tadi. Ini terbilang mengabaikan atau gimana, Bapak? Secara letterlet kita menyampaikan bahwasanya ini sudah mengabaikan. Mengapa kita katakan? Karena pihak BPN baru-baru ini, ya, sebagaimana suratnya menyatakan bahwasanya proses penyelesaian ganti rugi telah selesai dilaksanakan. Selesainya di mana kan gitu? Nah, itu tadi. Pertanyaannya itu. Tapi sudah diganti rugi menurut BPN. keterangan abang tadi, diganti rugi kepada si pemilik SHM. Apakah ini enggak semacam, karena kan pemilik SHM ini dikala diminta menurut keterangan Bapak tadi, dikala diminta siapa pemiliknya, ini kan enggak terbuka, enggak transparan. Apakah ini tidak sebuah permainan? Nah itu dia. Itu dia. Diduga seperti itu. Ada dugaan ini permainan. Sangat kental, sangat kental. Sudah kami surati ke BPN mengenai satu keberadaan pemilik SHM itu bagaimana. Nah, yang kedua, kita mempertanyakan siapa yang harus menerima ganti rugi itu. BPN tidak bisa menjawab itu. Dengan alasan Yaitu tadi jawaban Bapak ini, rahasia negara. rahasia negara itu. Jadi menurut abang lah, sebagai direktur LBH Bang, ini apa termasuk rahasia negara? Ini kadang-kadang kalau kita melihat undang-undang keterbukaan informasi publik, ada yang disebut rahasia negara itu, misalnya alutsista tentang privasi. Nah ini kan Kalau di sini kita melihat ada uang negara yang digelontorkan terhadap si ganti rugi. Artinya kita bagaimana ini menurut Pak Direktur LBH? Kalau menurut pandangan saya, ini sudah di luar daripada yang tidak diinginkan masyarakat lah. Artinya tidak cocok ini disebut rahasia negara. Iya. Hanya dalil mungkin. Kalau dikatakan secara lisan, ini secara lisan disampaikan kepada masyarakat, bukan tertulis ya. Biar kita mengetahui bersama, bukan tertulis, tetapi secara lisan masyarakat langsung mendengar dan terdampak jalan tol. Mereka sampaikan seperti itu. Nah, ketika kami sudah menyurati ke BPN, itu tidak ada disampaikan seperti itu. Hanya sudah terlaksana. Terlaksananya tidak dialjabarkan ataupun tidak dirincikan. Siapa-siapa saja, SHM-nya yang bagaimana, nomor berapa, kita tidak mengetahui itu. Nah, inilah terjadi indikasi-indikasi dugaan
mafia tadi kan di situ. Jadi begini, ada tambahan ini dari Pak Sinaga. Pak Sinaga. Pak Hisar Sinaga, mungkin ada yang perlu disampaikan, ada ide-ide yang belum terkeluarkan tadi, ini gimana Pak Sinaga? Begini, kami masyarakat yang terkena dampak jalan tol, pelebaran jalan tol itu, kami meminta yang disepakati 8 instansi itu 30-70, kalaupun itu dibatalkan, kapan itu dibatalkan atau dicabut? Yang dibilang orang BPN atas nama Mas Nyari Boru Situmorang udah dibayar 100% kepada pemilik SHM, itu atas persetujuan siapa? Pada dasarnya Bang ya. Ada ditanya masyarakat itu? Saya tanya langsung. Waktu pertemuan di Ya di BPN. BPN ya. Jawaban mereka apa? Ya tetap membelok-belok. Tidak pas ya. Nah inilah perilaku buruk tadi. Iya. Abang Anda. Kekecewaan masyarakat itu berlapis-lapis terhadap ini. Iya. Nah, bagaimana Kamtibmasnya? Pastilah terganggu. Permasalahannya, mengapa penyelenggara negara hadir sebagai subjek menciptakan gangguan Kamtibmas? Akhirnya, nah kita ini cukup mempertanyakan ini sekarang posisinya. Kan begitu. Kita teriak sana sini, kiri kanan, atas bawah. Ayo orang masyarakat, mari bersama wujudkan Komanderuis Bapak Kapolri yang dikokohkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Akan tetapi berbalik gagang abang Anda. Nah ini dia. Jadi idealnya gimana ini Bang Sultan ini? Ideal untuk penyelesaian persoalan ini gimana menurut pandangan Pak Sultan ini? Pak Sultan Erwin Sihombing sebagai praktisi hukum dan juga politisi. Ini gimana ya, real apa nih idealnya? Harus digas oknum-oknum instansi yang terlibat. Bila mana perlu, gasnya gas full. Jangan kasih patah semangat masyarakat terhadap kepercayaannya kepada negara. Perlu nggak polisi turun tangan terhadap, ini kan ada tadi kita sebut semacam indikasi mafia menyalurkan uang negara terhadap seseorang 100%, sementara aturannya 70-30. Perlu nggak ini dilakukan? Oh, sangat abang Anda, sangat. Kita berharap tidak hanya penegak hukum kepolisian, akan tetapi kita berharap juga lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harapkan hadir menyapa rakyat, khususnya yang terdampak di Tanjung Mulia. Ya. Sangat sedih abang Anda, kita sudah jalan dari pintu ke pintu, masyarakatnya yang notabene sebelum hadir gagasan ini, lokasi tersebut menjadi perladangan. Harapan masyarakat mendapatkan hidup dari tanah perladangan tersebut. Nah, dengan hadirnya kebijakan pemerintah ini, harapan masyarakat itu sebenarnya begitu tinggi untuk dapat merubah nasib. Karena harapan masyarakat bakal diwujudkan dengan adanya keputusan menteri sebesar 70%. Akan tetapi ini, Pak Sinaga, maaf kata, kiri kanan itu sudah ngutang. Ini dia Pak, bahaya. Sedikit saya tambahi, Ya, silakan. masyarakat yang memang tergantung hidupnya dari ladang loh. Hidupnya dari ladang itu, bagaimanakah itu? Apakah yang mereka makan? Nah, Seperti ini menarik itu. nih. Apa yang Pak mereka Naga ini, makan? ya, menarik ini. Ah. Ini kan Pak Naga ini udah nggak diganti rugi,
penghasilan pun hilang dari menggarap lahan Jadi, itu. Ini gimana ini? terima kasih lah Pak. Disitulah nangisnya masyarakat di Tanjung Bule itu. Ada tinggal 3 minggu lagi mau panen, ditimbun terus. Hanya alasan ini udah dibayar. Datang pihak HK, perintah BPN, ini udah selesai. Dan di situ saya kesalkan, ada oknum dari kepolisian, dari Kapolres KP3 banyak di situ berdiri. Ya seharusnya sebagai pengayom rakyat, ya, atau orang tua rakyat, ya memanggil, menunjukkan itu. Lengkap semua foto-fotonya di situ. Waktu penimbunan itu, Videonya lengkap ya? lengkap semua. Artinya minta ditundalah setelah panen dulu atau bagaimana kira-kira? Harus dipanggil ke lapangan BPN. Dilihatkan ya, Nah, diberitakan semuanya, dijelaskan. Nah, lengkap semua foto-fotonya. Jadi di sini kami masyarakat Tanjung Bule itu yang terkena dampak pelebaran jalan tol itu. Kalau aku bilang nggak takut lagi mereka sama Tuhan. Kenapa ya? Oh, sama Tuhan Ya, pula. apa nggak ngeri itu? Ditimbun begitu saja padi. Oh, berarti yang penyelenggara penimbunan itulah atau memang Iya. dia tol yang menimbun itu yang tidak lagi takut dengan doa-doanya Iya, para. ya seharusnya dipertemukan, dipanggil orang BPN karena di situ alasan HK. BPN yang sayangnya 2 kali dipanggil ke Belawan oleh polisi, Kapolres KP3 Belawan, tidak pernah hadir orang BPN-nya. Ada apa semua ini? Ada apa semua? Berarti Jadi kalau nggak diakui lagi polisi yang manggil, dibikin alasan-alasan begini, nggak tahu lagi lah kita yang bernegara ini. ini gimana nih Pak Erwin melihat ini? Polisi memanggil, apakah ini semacam hanya lipstick saja atau apa? Masa polisi memanggil pun tidak hadir? Ini gimana ini? Apakah polisinya bekerja setengah hati atau gimana ini tanggapan Pak Erwin? Inilah hal yang sangat-sangat kita kecewakan Abang Anda. Sangat kita kecewakan. Sementara unsur pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia begitu antusias untuk meningkatkan performa kepolisian dalam perwujudan peranan kenegaraan. Akan tetapi, nah ini dia yang kita tanda tanya ini besar. Macam sandiwara ini enggak menurut saya? Ada apa semua ini? Kan begitu. Macam dagelan atau gimana ini dalam hal Ada lagunya ini Abang Anda. nah, Apakah yang merasuki dirimu? Ada lagunya. berarti persoalan merasuki ini banyak konotasinya ini, jadinya banyak jadi interpretasinya ini, apakah dirasuki Koper. kacip. Nah ini dia. Tapi apakah kita harus menggadaikan rakyat terhadap nafsu-nafsu yang menyesatkan? Nah ini, janganlah amanah yang telah diamanahkan oleh negara dengan pakaian dinas yang dibeli oleh uang rakyat, tetapi digunakan untuk menjadi monster di hadapan rakyat. Nah ini, maka secara hukumnya ini Pak Siregar sudah mengatakan ini tidak boleh ada materai terhadap tindakan ini. Ini kalau kita lihat indikasi penegak hukum sendiri ini semacam kurang komitmen terhadap penanganan terdampak jalan tol ini. Ini praktisi hukum yang bermain di ranah hukum ini melihatnya gimana? Apakah memungkinkan perkara ini nanti juga tidak seperti itu? Tidak konsisten dari pihak penegak hukum menindaklanjuti dari pengaduan masyarakat. Baik, Ada terima indikasi kasih. ke sana enggak? Terima kasih. Kehadiran kita di sini sebagai kuasa hukum daripada masyarakat, kita merasa terpanggil, dan merasa masyarakat itu tidak
menerima keadilan itu. Dari situ kita harus berangkat. Kalau ini tidak terpenuhi, kita akan melakukan langkah-langkah hukum secara perdata. Secara pidana sudah kita mulai jalankan mengenai pengerusakan tanaman, dan secara perdata akan kita lakukan langkah-langkah hukumnya ketika ini dalam waktu dekat ini tidak dilakukan mengenai pembayaran pengerusakan, mengenai pembayaran ganti rugi tanah. Disinilah kita lihat khususnya di Sumatera Utara ini kelemahan daripada aparat-aparat ataupun pejabat-pejabat negara. Karena masyarakat itu sudah terjolimi, sudah haknya itu diambil. Dari sinilah mereka masyarakat ini makan. Apa yang menjadi akibat itu? Mereka tidak makan. Nah, dari situlah kita merasa terpanggil untuk mengawal. Ya, jadi kan begini Bang, dari persoalan korban ini tadi ada indikasi kurang keseriusan pihak penegak hukum. Nah, kalau persoalan ini Abang temui dalam dalam tindakan untuk melapor ke penegak hukum, apakah memungkinkan langkah Abang untuk melaporkan penyidik supaya benar-benar tersahuti ke kapan warga ini, Perlindungan hukumnya. perlindungan hukum warga ini. Nah, Karena ini kan sudah berjalan sekitar 1 bulan Bang ya. Dan hak Ini warga negara untuk hak dilindungi. warga negara untuk dilindungi ini, ada upaya apa aja supaya ini terdorong? Karena dilihat dari persoalan Pak Naga ini ada semacam tidak komitmen kan begitu dalam pelaksanaan baik. aturan. Terima kasih. Kalau seperti itu yang kita harapkan sebenarnya, kalau tidak ada tindakan-tindakan daripada aparat kepolisian mengenai laporan ataupun masalah dalam masyarakat Tanjung Mulia, kita akan melakukan menyurati berbagai instansi untuk meminta perlindungan hukum. Dan kemarin juga Pak Rekan kita sudah buat surat ke Pak Mahfud ya, selaku Sudah. ke Polkam. Sudah. Nah, untuk mengingatkan beliau, ada, tapi kami tidak mau menyebutkan itu. Ada salah satu instansi yang menolak surat kami. Catatannya karena COVID. Kalau 2 tahun, 3 tahun ini COVID, berarti instansi itu tidak akan menerima surat. Apakah fungsi lembaga itu? Kalau tidak mau menerima surat, fungsinya apa sih? Ya, Padahal dia berhubungan dengan tanah ini, ganti rugi tanah ini. Nggak ada siasat supaya bisa diterima atau melalui kantor pos atau gimana, nggak dilakukan? Kita sudah mengirim ke kantor pos. Nah, catatan di kantor pos itu ditolak, ada alasannya karena COVID. Itu ada fakta. Kita enggak tidak. Jadi Bapak melihat COVID ini jadi semacam kambing hitam atau gimana ini? Kalau dalam penegakan. Jadi begini Pak, 10 tahun yang lalu saya sudah bergulir ataupun sudah bergabung di hukum ini. Baru kali inilah instansi menolak surat dengan alasan yang tidak tepat. Di mana sih instansi yang menolak surat? Namanya surat masuk. Seperti itu toh? Masa surat masuk tidak mau menerima? Alasannya apa? Artinya selama ini belum pernah terjadi ini ya. Apakah surat ini membawa penyakit? Apakah surat ini terkena COVID? Jadi Sangat dibuktikan itu. Jadi Kan dengan seperti ditolaknya itu. surat ini, apa pandangan Abang ini? Ya, itu tidak etis namanya. Sudah surat yang masuk ke instansi tersebut, masa dia menolak? Tidak etis Bang ya. Tidak etis secara hukumnya. Atau memang dia hanya menjadikan dalih sehingga tidak menjawab surat itu. Ini gimana?
Maaf, Abang Anda. Inilah Abang Anda salah satu kekecewaan kembali Abang Anda. Sementara secara terang benderang institusi tersebut selaku pelayan rakyat juga. Secara terang benderang institusi tersebut membubuhkan tanda tangan Parab dalam hal ganti rugi penolakan itu. terhadap penolakan. tidak membubuhkan tanda tangan sebagai bagian daripada proyek ini. Itu ada di Kesepakatan itu kesimpulan berita acara rapat Bapak Menteri tadi. yang sudah disebutkan tadi. Kalau boleh tahu sedikit suratnya ini apa mengarah? Ngeri Abang Anda. Kalau surat ini permintaan kita klarifikasi. Klarifikasi. Nah, klarifikasi. Berarti sudah semacam apa ini? Semacam Kanibalisme ya Abang Anda. kanibalisme. Ngeri Abang Anda. Artinya di sini menghambat, di sini menghambat. Ada semacam skenario untuk menutupi ganti rugi ini. Menurut Ya, Pak ada Erwin. juga seperti itu. Pak Erwin gimana? Iya, masyarakat ini dihadapkan dengan kanibalisme pemerintah. Ini yang kita kecewakan. Pelaksanaannya tersistem, terstruktur, sistematis. Kembali masyarakat itu dihadapkan dengan kekecewaan. Diuraikan tadi oleh Pak Siregar dan Pak Sinaga. Begitu tercederanya masyarakat. Di awal masyarakat begitu diberi harapan bahwasanya masyarakat akan mendapatkan hak-haknya. Kalaulah ada terjadi persengketaan di antara objek yang disengketakan, maka sebagai langkah BPN juga telah diberikan sebagai alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa. Jadi malah BPN-nya menutup diri. Iya, menutup diri dan melemparkan kepada lembaga peradilan. Nah, di sini kan sudah jelas bahwasanya Ini semacam apa? Indikasi itu. Macam indikasi apa? ini? Iya, indikasi untuk masyarakat itu diombang-ambingkan, ditelantarkan. Karena Ditimpong lah, apa? kalau bahasa Medannya ditimpong lah ini. Timpong lah ini Abang Anda. Gila nih Abang Anda. Aduh, bagaimana coba? Masyarakat pun yang cari makannya hari ini Dari untuk situ Jadi ini pun Aduh. dirasakan, saya kira ini dirasakan juga ini dengan Pak Sinaga ini. Kita ini dipimpong-pimpong. Ini gimana nih Pak Sinaga ini? Jadi begini, kalau menurut saya udah capek menderita, berjuang Untuk mendapatkan hak. supaya mendapatkan hak atau dikira manusia oleh pihak BPN dan HK penggarap itu. Saya tanya kawan-kawan saya penggarap di Tanjung Mulia, ada sampai nangis, yang kena tangkap dibawa satu malam di kantor polisi karena kami demo. kenapa ditangkap, Pak? Katanya bingung lah kita. Nah, sampai ada bilang dari masyarakat itu, kalau datang orang BPN dan HK dengan lurah dan kepling kita, uang terima kasih atau uang pindah saja atau uang apalah gitu, masih senang. Ini dianggap apapun, tidak. Sama sekali tidak dikasih. Iya. Ada berapa kakak ini? Kira-kira lebih kurang 25 lah, 25. Sama sekali ganti rugi tanaman atau uang pindah ini nggak dikasih sama sekali. Enggak ada. Ada dibikin penipuan istilahnya, dibikin kerohiman. Kerohiman itu yang dibilang itu Kasih saya. macam diancam hukuman. Seperti apa itu, Pak? Seperti apa itu? Itulah lupa saya karena enggak sempat ditunjukkan sama saya. Memang macam merampok lah istilahnya dia di situ. Jadi dihargai, nggak bisa menuntut lagi. Kira-kira begitulah. makna yang tersirat dari Kerohiman perbuatan kerohiman itu, itulah Abang Anda. Jadi Kalau boleh tahu berapa nominalnya kerohiman ini? Dibikinlah 5.000 1 meter padi itu, padahal udah mau panen sebagian. Yang lucunya,
Ada macam saya lah tinggal di situ mulai tahun 90-an. Di Tanjung Mulia itu, di dekat lokasi pelebaran jalan tol. Ada di situ PT Subaru mengganti sama masyarakat. Yang punya SHM ini nggak pernah nampak. Nampak semua SHM ini menunjukkan surat semenjak ada pelebaran tol ini. Di situ kita bingungnya. Berarti ada ini semacam SHM siluman atau gimana? Aduh, Tuhanlah yang tahu. Nah, karena semua beragama aku tengok. Itu maka saya bilang, dan kami masyarakat, saya atas nama Hisar Sinaga memohon kepada Tuhan berdiketuk dibuka hati pemerintah pusat biar ikut campur tangan di sini. Ini menarik nih Pak. Supaya dasar negara ini kan Pancasila. Iya, ketuhanan ya Pak. Nah, ketuhanan, sila pertama. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana ini? Berarti ini Pak Hisar Sinaga dan kawan-kawan ini dianggap bukan warga negara. Bukan warga negara, kurasa kami ini dianggap. Ini dia kecewa gitu. Makan mau diancam lagi sekarang. Mau diadukan oleh punya sertifikat, tapi nggak tahu kita punya sertifikat, nggak pernah datang. Cobalah dulu saya mohon kepada pemerintah pusat. Dipanggil dulu yang punya SKM, tahukah dia lahannya apa tidak? Pertemukan Pak. Nggak pernah. Ini tak ikut lurah dengan kepling bermain, ini kita nggak tahu. Bahkan ada di situ orang Samosir menerima. Ada lagi situ namanya Sudarman sampai kalau kukira-kira lebih dari 12 kali nerima. Padahal tanahnya ada di situ. Enggak tahu, kita nggak pernah nampak Sudarman ini. Apa ini sertifikat? Ada lagi El Tobing, baru Tobing. Entah berapa kali ini menerima ganti rugi di situ. Padahal ada buktinya. Ya? Ada buktinya Pak? Ada ini Ya. dari BPN. Kapan? Masyarakat itu nggak kenal dia siapa di situ. Nggak pernah tahu ada tanahnya di sini semua ini. Jadi kita pun sertifikat katanya lengkap, tapi ditunjukkanlah maunya. Iya. Jadi Ini sertifikat nomor sekian, ini dia. Datanglah ke peling maunya. Oh, kamu menggarap selama ini di atas sertifikat nomor sekian atas nama ini. Simpel sebenarnya. Ini enggak. Dibilanglah atas kepiling kejaksaan. Ditanya ke kejaksaan, oh, enggak ada kepilingan kejaksaan. bisa pula. Datanglah BPN kami Itu tanya siapa waktu yang itu. bilang itu Bang? Yang bilang keplingan kejaksaan itu siapa itu? Ada tanya orang BPN juga. Nah, terhadap apa ini juga kita dari apa sudah ya Pak Regar ya, Iya. sudah kita buat surat ke kejaksaan, kejaksaan agung mempertanyakan. Ada jawabannya bahwa itu keplingan kejaksaan? Nah itu apa Anda? Belum ada jawabannya. Belum ada sampai sekarang. Belum. Menurut Abang lah sebagai apa? Bisa nggak ini institusi mempunyai SHM? Ini kejaksaan ini kan institusi. Boleh-boleh saja Bang Anda institusi memiliki aset ya. Iya. Akan tetapi apakah aset itu terregistrasi? Kan begitu Bang Anda. Sejak kapan? Ya. Sejak kapan, Jadi, bagaimana alurnya? Begini. Ada di situ dulu cerita yang udah tua-tua. Udah meninggal memang. Orang kejaksaan pernah punya sana di situ namanya Abdul Khalid Nasution. Ini jaksa. Jadi objeknya bukan sampai di situ sebelah sana. Masih jauh ya? Masih istilahnya bingunglah kita. Nah, maunya ini dijelaskan oleh pihak-pihak BPN khususnya. pihak BPN khususnya. Di mana sebenarnya objek Abdul Khalid Nasution ini yang sebenarnya? Dan itu pun oknum kan, bukan institusi toh. Jaksa. Oknum ya? Oknum. Bukan kejaksaan Iya. tapi jaksa. Ada bukti-bukti sama saya pegang kalau bila diperlukan. Jadi Bang, ini udah jauh ini tapi saya lupa tadi. Ini posisi tanah ini di mana persisnya ini Bang? Di Gang Padi, Kawat. Tanjung Mulia, Kawat 3, Tanjung Mulia. Jadi lahan ini dulu apakah lahan perusahaan PT atau apa? Abang lah selaku penggarap sepengetahuan lah Ya sepengetahuan kita di situ ya garapan lah dari dulu. garapan lahan PT itu. Jadi tahun 90-an, tahun Maaf 90. dulu ketua. Dalam bukti surat bahwasanya bisa
masyarakat terdahulu sejak tahun 1950 Abang Anda, Iya. ya, Iya. sudah ada menguasai dan Iya. melakukan transaksi antar masyarakat, dan di antara masyarakat tersebut juga sudah ada pernah mengajukan peningkatan surat, Ada yang berhasil. akan tetapi tidak berhasil. Nah, terhadap yang dimaksud, maka status hak yang menjadi milik para penggarap terdahulu itu statusnya, strata title-nya sudah menjadi hak milik sebenarnya Abang Anda. Kalaulah negara ini berpikiran positif. Nah, terhadap itu Jadi ini yang bingung ini, Bang. Kenapa bisa diurus SHM tidak bisa? Tiba-tiba bisa muncul ini Nah, SHM. ini dia. Ini gimana ini? SHM siluman ini. SHM ini. Kalau macam kami masyarakat, saudara-saudaraku, nggak tahu lagi bilang Ya. kenapa. Inilah Bang ini sebagai apa? Nah, Ketua inilah Abang Kamtipmas Anda. Indonesia. Inilah Abang Anda, mohon maaf Abang Anda, kembalilah institusi yang tercinta, kembalilah, ada oknum-oknum yang mencoreng. Nah, ini dia. Pemerintah pusat harus membersihkan oknum-oknum ini. Terhadap oknum-oknum ini tidak boleh dikasih kendor. Jangan gara-gara 1-2 oknum menjadikan kelembagaannya menjadi milik sendiri. Contoh, saudara A dari BPN, macam dia punya pula BPN itu, suka-sukanya bilang ada sertifikat tapi nggak pernah nunjukkan. Dari PUPR kita mau audien saja pun terlalu rumit untuk mendapatkan saluran itu. PPK kita tanyakan seolah-olah, bukan seolah-olah, memang kelihatan kental kita tuh dipimpong kiri kanan. Pihak lurah kita tanyakan, mengapa Anda tidak mau melakukan kewajiban melayani rakyat terhadap permohonan rakyat yang notabene kata BPN harus diregistrasi kembali kepemilikannya dengan membuat surat penguasaan fisik, dan pihak lurah menolak, bahkan cenderung menantang. Nah, inilah Abang Anda yang harusnya pihak pemerintah pusat, andailah Abang Anda, lembaga kita diberikan amanat untuk secara khusus menghadapkan ini di hadapan Presiden beserta masyarakat yang terdampak, kita siap untuk hadir menjadi pengawal rakyat yang terdampak ini, Abang Anda, agar ini terang benderang dan tidak menjadi momok di kedepan, di kemudian hari. Nah, ini dia. Bagaimana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik? Omnibus Law sana sini itu adalah upaya pemerintah untuk bagaimana membuat negara ini bisa menjadi negara Indonesia maju. Akan tetapi kalau ada oknum-oknum yang begini dipelihara, jangankan Omnibus Law, double blow pun nggak akan bisa. Jadi nampaknya ini sudah mulai nampak titik terang, Bang, ya. Ya. Artinya ada dalam persoalan ini yang kita catat, persoalan ini adalah semacam indikasi sertifikat siluman. Kemudian perangkat atau penyelenggara proyek tol ini tidak terbuka. Nah, tidak terbuka, Kurang tidak transparansi. sehingga masyarakat dalam hal ini dirugikan. Ya. Tidak mendapatkan haknya. Ini kita butuh ini narasi Abang untuk ke masyarakat, harapannya
terhadap persoalan ini. Nah, ini dari praktisi hukum mungkin sesi yang apa ini? Jadi kita penutupnya apa kira-kira harapan abang sebagai praktisi hukumnya masyarakat terdampak? Baik, terima kasih kepada media delegasi yang sudah memberikan kesempatan ini. Jalur hukum yang harus kita tempuh jelas sudah kita jalankan secara pidana. Namun secara pidana pun belum juga terpenuhi hak-hak masyarakat. Kita akan melakukan upaya hukum perdata mengenai hak masyarakat mengenai ganti rugi tersebut. Nah, disinilah kami sebagai kuasa hukum meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap penegakan ini, sehingga masyarakat banyak akan lebih percaya kepada aparat-aparat hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, dan bahkan kita ini sebagai pengacara. Ini harus dijaga. Jangan gara-gara sedikit rusak sebelanga. Itulah dulu kata-kata orang tua. Nah, ini harus dihilangkan sehingga masyarakat banyak mau ataupun percaya kepada pemerintah, percaya kepada penegak-penegak hukum yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah yang menjadi harapan kami sebagai kuasa hukum, terkhusus kepada pemerintah juga memberikan perhatian-perhatian yang khusus supaya masalah ini cepat terselesaikan dan masyarakat pun yang menerima haknya merasa berterima kasih dan tersenyum kembali, karena dari situlah mereka makan daripada tanah sebagai ketergantungan mereka untuk menanam padi ataupun menanam sebagainya. Oke, terima kasih nih Pak Direktur LBA Pak Mukhtar Siregar. Ini kita minta tanggapan Pak Naga dulu sebagai warga harapan terakhirnya. Jadi ini. terima kasih harapan saya kepada lembaga hukum dan kepada seluruh yang mendengarkan ini. Saya mohon kepada yang kuasa, bisalah diberi yang kuasa jalan yang terbaik kepada lawyer kami atau penegak hukum atau pengacara kami, biar sampai ini kepada Mapu MD dan Presiden Jokowi. Saya rasa kalau tidak dicampuri oleh pusat, pemerintah pusat ini tidak berjalan. Karena udah cukup besar menurut kami hantu-hantunya semua. Ya. Permainan-permainan ini udah ngeri. Apa kira-kira perlu harapan abang terhadap Presiden Jokowi terhadap persoalan ini? Harapannya apa tindakan yang harus? Ya, harapan saya harus diturunkan timnya yang betul-betul lah takut sama Tuhan. Jadi nggak takut ini selama ini. Ya selama ini kuasa nggak ada takutnya lagi sama Tuhan ini semua. Ya buktinya udah ada pun keputusan tetap juga dilanggar, bahkan tengah malam ada ngukur di situ. Apa itu katanya BPN, ya entah siapa yang begulah hantu yang nengok itu, ya saksi ada. Nah disitulah permainan-permainan sudah jelas. Hanya itu tadi saya ulangi lagi, tolong pemerintah pusat ikut campur dalam hal ini. Kasihanlah nengok kami, masyarakat Tanjung Mulia, khususnya yang terdampak pelebaran jalan tol. Supaya mafia-mafia ini biar jelas, dibongkar semua, dibongkar. Masa sekian puluh tahun nggak pernah datang, ada pelebaran jalan tol, kok bisa timbul sertifikat semuanya? Ini harus ikut campur tangan pemerintah pusat. Kira-kira begitulah
kesimpulan, nggak tahu lagi saya nambahkan lagi, mau ngadu sama siapa. Ya itulah, terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya semua yang memberi waktu bisa begini, dan tolong diusahakan ini biar sampai kepada Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan kepada menteri-menterinya, supaya ini dibantu. Walaupun nggak dibayar sama masyarakat ini, benar kemana, bagaimana yang sebenarnya? Ini adalah pembodohan benar-benar ini. Kira-kira begitulah. Terima kasih bagi kita semua. Oke, terima kasih Bang Sinaga. Ini untuk Pak Sultan ini, kondisi ini apa harapan Abang terhadap pemerintah untuk menangani persoalan ini? Ya, Apa kira-kira Bang? negara Amerika sangat menghargai rakyatnya. Indonesia begitu juga akan melebihi daripada hal yang dimaksud. Karena termaktub dalam Undang-Undang Dasar, negara hadir melindungi rakyatnya. Pertanyaannya Abang Anda, kekesalan yang sudah berkecamuk dan masyarakat sudah tentu akan mempertahankan haknya. Chaos, hilang beberapa nyawa terhadap upaya mempertahankan hak. Pertanyaannya, apakah negara ini memiliki penyelenggara negara? Sudah tentu memiliki. Akan tetapi di mana? Nah, sudah jelas kembali kita sampaikan, anggarannya sudah ada. Masyarakatnya pun sudah ada. Apabila masyarakatnya yang memiliki hak tersebut tidak mendapatkannya, apa langkah pemerintah? Nah, pemerintah harus hadir karena di sini memang proyek ini diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan meningkatkan penderitaan rakyat. Masyarakat siap untuk kembali demo, kembali mempertahankan haknya, kembali untuk hal-hal yang lebih. Karena di sini topiknya Abang Anda, Kamtibmas akan terganggu. Masyarakat sudah jelas tidak akan produktif. Hanya slogan kosongkah yang disampaikan Bapak Kapolri dalam HUT Bayangkara yang ke-74 yang dikokohkan oleh Bapak Presiden, agar kita, kembali saya sampaikan, agar kita mampu untuk produktif. Nah, Abang Anda yang terhormat serta jajaran lainnya yang di media delegasi, begitu juga warga negara Indonesia serta penyelenggara negara yang diberi amanah saat ini, khususnya kepala negara. Marilah perhatikan, marilah buka hati saudara terhadap objek di Tanjung Mulia. Namanya saja Tanjung Mulia, Bang Anda, tapi tak dipermuliakan.
Gila nih abang Anda. Hah? Jadi untuk itu abang Anda, negara, pemerintah pusat, CQ, kepala negara, hendaknya seperti diuraikan oleh saudara korban, mewakili hati nurani daripada teman-teman yang terdampak korban, agar menurunkan tim khusus dan menangkapi mafia-mafia tanah ini yang berkolaborasi dengan baju seragam dinas, yang berkolaborasi dengan keagamaan yang tidak kita tahu bagaimana teori manfaatnya kepada rakyat, kepada bangsa dan negara kita ini. Begitulah abang Anda, harapannya bagaimana semua selesai dan Kamtibmas sebagaimana wujudnya dapat menjadi pintu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Pak Sultan Erwin yang telah berkunjung ke delegasi. Terima kasih Pak Isar Sinaga, Pak Muhtar Siregar yang meluangkan waktu berkunjung bersama delegasi dengan program duduk bareng delegasi. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.